Marabahan Barito Kuala dulu bernama Muarabahan. Wilayah ini di masa silam pada awal abad 15 hingga abad 18 menjadi pusat perdagangan berbagai komoditas. Marabahan yang merupakan pertemuan tiga sungai, Nagara, Barito, dan Martapura, membuat wilayah ini menjadi sangat strategis. Perdagangan dari berbagai wilayah Nusantara dan mancanegara silih berganti berdatangan. Karena itu, sungai-sungai yang melintasi Marabahan berposisi strategis. Melalui sungai-sungai, perdagangan rempah berlangsung. Sungai juga mempertemukan para pedagang dan pendatang yang kemudian bermuara pada asimilasi, akulturasi, dan penyebaran agama Islam. Penggunaan sungai sebagai feeder dalam jalur rempah dunia tak bisa dihindarkan. Karena perdagangan rempah dunia tak mungkin terjadi jika tak melibatkan sungai-sungai untuk masuk ke pelabuhan dan pedalaman. Dua tempat yang menjadi pusat perdagangan dan pemasok lada. Sungai-sungai di Marabahan dan daerah lain di Kesultanan Banjar dan juga sungai yang menuju Laut Lepas berperan strategis. Kalau sampai hari ini kan Marabahan menjadi lintasan tuh. Kalau mereka mau keluar, ya terlepas dari mereka muara atau tidak. Ya, tapi saat itu kan memang bandar masih belum punya peran penting. Makanya bandar di Marabahan dikenal lebih lama gitu. Betul-betul lama. Jadi katakanlah yang paling dekat untuk bisa memindahkan barang dagangan itu Marabahan dari hulu loh, dari hulu. Sampai dengan menjelang pergerakan nasional. Jadi tidak hanya dulu kan nasional. Itu karena Marabahan itu banyak pedagang, orang-orang pintar, artinya yang sekolah gitu loh, yang sekolah. Kejayaan perdagangan lada juga membuat gaya hidup berubah. Pada masa jaya itu muncul rumah-rumah Banjar dengan arsitektur yang khas. Rempah juga menjadi bagian dari perubahan kuliner Banjar. Kemampuan orang Banjar dalam pembuatan perahu untuk keperluan perdagangan rempah pun terjadi. Di sini, akulturasi terjadi. Bandar lada ya, yang kondang pada waktu itu secara tidak sengaja itu ditemukan oleh para pedagang Tiongkok ya. Yang mana pada waktu itu orang-orang Tiongkok ini kalah saing, tak mendapat jatah lada dari daerah barat, yaitu sekitar daerah Malaka, Aceh, Jambi, juga Patani. Nah, karena penyebab itu, maka orang-orang Tiongkok tersebut beralih atau mengalihkan sumber ladanya itu ke daerah timur, yaitu Makassar dan Maluku. Nah, untuk menuju daerah timur tersebut, orang-orang Tiongkok itu perlu tempat transit. Nah, tempat transit yang cocok untuk orang-orang Tiongkok berlabuh ke timur adalah Banjarmasin. Nah, oleh karena itu Halloween ini pernah mencatat bahwasanya sekitar awal abad 17 orang-orang Tiongkok ini menjadi penduduk yang dominan di daerah Banjarmasin. Oke, mengenai soto Banjar ya, ini sebenarnya pembahasannya cukup unik ya, karena sebenarnya soto, khususnya soto ini muncul di daerah kalau kita sebut lewat ya, bekas daerah jalur rempah. Yang mana kuliner ini dibawa oleh pedagang-pedagang Tionghoa, pedagang Tiongkok dari Kanton atau kita kenal dengan Guangdong. Nah, soto ini sangat-sangat Kanton sekali karena ciri khasnya ini adalah masakan Kanton yang berkuah gitu. Kalau kita lihat di apa sih istilahnya ensiklopedia makanan Tiongkok itu ya, ini sangat-sangat khas makanan Tiongkok berkuah gitu. Nama makanannya itu adalah xiaodu atau jiaotou, yang mana makanan ini terbuat dari kaldu jeroan, entah itu jeroan sapi atau babi gitu. Tapi karena penduduk Nusantara khususnya Banjarmasin ya pada waktu itu yang